Terus kita juga tahu kan ya di China nih sekarang salah satu yang leading ya soal kendaraan listrik. Mungkin ada bisa cerita sedikit-sedikit lah insight-insightnya seperti apa di sana gitu ya. Kebetulan kan tadi kita ngobrol-ngobrol katanya di sana juga pakai mobil listrik ya. Betul. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di episode pertama dari Spora TV. Nah, ini pertama kali nih kita bikin series video ini. Kebetulan di episode pertama ini kita kehadiran teman yang sangat luar biasa. Ini salah satu engineer dari Indonesia ya, yang bisa berkiprah di luar negeri ya gitu ya. Biasanya kan bisa jadi kisah yang menarik nih. Ini saya manggilnya Mas aja ya. Gak apa-apa kan Mas ya? Gak apa-apa. Mas Mahendra atau biasa dipanggil Aci. Beliau lama berkecimpung di dunia otomotif. Kebetulan lama di luar negeri. Saat ini di Audi China ya, betul ya? Gitu. Nah nanti kita coba ngobrol-ngobrol lah. Mungkin nanti Mas Aci bisa cerita pengalamannya di sana seperti apa. Nah itu juga mungkin bisa jadi cerita yang menarik. Nah mungkin boleh Mas cerita dulu backgroundnya gimana sih bisa sampai di luar negeri? Bisa sampai luar negeri. Saya sendiri sebetulnya lulusan Universitas Indonesia, jurusan teknik mesin, Fakultas Teknik. Kemudian melanjutkan studi di Inggris dan kebetulan dari situ bisa masuk Audi di Jerman. Jadi tahun ini saya sudah 25 tahun di Audi. 25 tahun ya? Gak pernah di sini berarti ya? Udah uzur, gak pernah di sini, di luar terus. Sejak 5 tahun yang lalu saya di Cina sebagai Director Quality Assurance di Audi China. Sebelumnya juga sempat 10 tahun di Singapura dan sebelumnya di Jerman. Kebetulan dengan Mas Adi dan Spora EV ini memang sudah beberapa lama ini sempat korespondensi, tapi baru sekarang bisa ketemu kopi darat gitu ya. Ya sekarang COVID udah agak lumayan lah ya, bisa ke ranah air ya, bisa balik ya. Dari segi EV sendiri, memang seperti kita tahu, Cina sendiri itu salah satu dari pasar EV terbesar di dunia. Di situ juga Audi juga punya beberapa EV. Saya sendiri sudah 2 tahun ini mobilnya EV. Saya sendiri, istri saya, dan di rumah juga ada skuter listrik. Jadi udah 2 tahun nggak bau bensin gitu ya. Wah tuh, udah benar-benar pengguna berarti ya. Ya, gitu ya. Bisa ngerasain semuanya. Tapi memang infrastrukturnya sudah maju di Cina. Di Beijing sendiri itu mungkin lebih dari 40.000 titik pengecasan. Jadi nggak rebutan lah kita. Nggak rebutan ya. Tapi memang di Cina sendiri perbandingan antara mobil listrik dan charging itu 1:2 masih. Jadi bayangin aja mulai kalau nggak salah tahun ini itu mungkin lebih dari 1,4 juta titik charging, bukan total. Okay. Jadi dengan populasi mobil listrik di Cina sendiri itu masih belum rebutan gitu ya. Oke. 1:2 itu maksudnya satu charger 2 mobil atau? Satu mobil 2 charger. Satu mobil 2 charger, jadi banyakkan charger ya teman-teman? Banyakkan chargernya. Banyakkan chargernya. Daripada mobil. Oke. Memang di Cina sendiri sih kebanyakan orang punya wallbox di rumah ya. Jadi artinya public charging sendiri itu mungkin nggak begitu sering dipakai, jadi nggak bisa nggak akan antri gitu. Okay. Mungkin di mana tempat yang pernah saya pengalaman ngantri itu cuma di tempat-tempat wisata. Oke. Okay. Karena biasanya di situ juga terbatas, mungkin ada 10 atau 20 charging station, tapi pengunjungnya banyak gitu ya. Lagi pula di Cina sendiri itu EV sedang digalakkan karena memang ada insentif sendirilah. Kalau misalnya di Indonesia itu plat biru itu bisa bebas ganjil genap, sama juga di Cina itu juga bisa bebas restriksi lalu lintas, misalnya ban day istilahnya, di mana 1 hari dalam seminggu itu kita nggak boleh masuk kota. Oke, kalau insentif menarik tuh, kan kita banyak dengar cuma nggak tahu pasti. Insentifnya sebetulnya berapa banyak ya? Kalau dari segi uang itu ada nggak sih? Dari segi uang ada, itu ada yang namanya purchase tax exemption atau pembebasan pajak pembelian. Oke. Kira-kira itu 10%. Jadi kalau dari harga mobil. Oke. Jadi harga mobilnya sendiri itu masih terjangkau.
Sekarang kalau di Cina sendiri itu justru mobil Cina yang jadi tuan rumah di negeri sendiri gitu ya. Merek-merek Cina ya. Merek-merek Cina. Yang EV juga ya. Yang EV, justru EV. Oh, yang justru yang EV yang lainnya masih banyak merek-merek asing. Oke. Tapi khusus EV itu di situ selain merek-merek Cina, mungkin cuma Tesla ya yang cukup digemari di sana. Oke, Gitu. oke. Jadi banyak teman-teman ya merek-merek kendaraan listrik di China ya. Mungkin beberapa kita nggak pernah dengar di Indonesia, mungkin gitu ya. Masih Tuh, jarang. sekarang yang kalau di segmen di mana Audi berkiprah di premium segment, itu ya pemain-pemainnya seperti NIO, ya. Xiaopeng, Ya. terus justru Hy-Vee, Hy-Vee. yang mobilnya ajaib itu. Iya, mobil ajaib. Teman-teman mungkin pernah lihat lah di YouTube lah. Hy-Vee nama mereknya, ya. Kemudian juga sebetulnya ada beberapa juga seperti Arcfox yang mungkin belum masuk di sini kali ya. Oh, tadi kita juga sempat ngobrol di Huawei ngeluarin mobil listrik juga ya, Mas? Itu betul. Iya, betul. Jadi memang bukan hanya produsen mobil di Cina yang mulai mengeluarkan mobil listrik, tapi justru Huawei. Tapi Huawei sendiri sebetulnya bukan cuma produser handphone ya di Cina. Oke. Tapi mereka itu tier 1 supplier untuk connectivity, juga baterai dan infotainmentnya. Jadi artinya ada beberapa pabrikan juga yang menggunakan infotainment sama operating systemnya dari Huawei. Untuk di otomotif? Untuk di otomotif. Oh, oke. Jadi mereka sebetulnya bukan produsen handphone yang bikin mobil. Bukan cuman, oh iya. Tapi karena mereka memang cukup berkiprah sebagai secara supplier juga chain ya. punya gitu ya. Betul. Gitu. Cuman kemarin belum punya mobil sendiri gitu Ya. ya. Oke. Sebelumnya sempat kerjasama dengan Ceres, tapi yang baru-baru ini dengan Aito 5 itu mereka kerjasama sendiri. Jadi bukan lagi sharing dengan yang lain. Oke. Tadi kan sempat cerita ya, Mas Haji kan di grup Audi VW lah gitu ya. Audi dan VW satu grup kan Satu ya grup. bisa dibilangnya. Kalau di grup Audi sendiri gimana ya Audi sama VW ya? Kendaraan listrik ya. Kalau Audi sendiri kita sudah mulai beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang portfolio kita yang EV itu cukup banyak ya. Kita selain e-tron SUV dan e-tron Sportback, saya sendiri di rumah e-tron Sportback ya. Dan kita juga selain e-tron dari SUV dan Sportback, kita juga ada Q4 Sportback dan Q4 SUV e-tron. Oh, banyak loh, Itu kecil. berapa model berarti yang EV? Jadi EV itu kita ada sekarang ada 5 model 5 model. dan akan datang tahun depan akan ada beberapa model lagi. Oke. Dan juga model-model konvensional kita seperti Q5 atau A6 itu juga ada plug-in hybridnya. Versi Plug-in hybrid. Oke. Tapi dengan pure EV kita ada e-tron SUV, e-tron Sportback, Q2 e-tron sama Q4 e-tron yang sekarang baru. Sedangkan dari kerjasama kita dengan SAIC, kita juga ada Q5 e-tron. Jadi ada 5 model di Cina yang pure EV. Oke. Itu nggak masuk ya kita ya Indonesia ya? Belum masuk. Belum masuk ya? Mudah-mudahan akan masuk, tapi sampai sekarang masih belum tahu ada. ya. Belum tahu. Oke. Terus kalau kita bicara EV yang Mas Aci bayangkan atau harapkan kalau EV di Indonesia gimana ya? Atau yang dilihat dirasakan seperti apa? Sebetulnya saya sih cukup senang ya ngelihat ada teman-teman yang seperti Mas Adi dengan Spora dan ada startup lainnya. Yeah. Jadi artinya EV itu sebetulnya kan bergerak dari kita mau sedikit sustainable gitu kan. Yeah. Jadi artinya bukan hanya karena operational cost-nya murah, tapi justru karena kita lebih peduli dengan lingkungan gitu. Ya, betul. Jadi memang disitulah saya juga senang dengan ada kebijakan pemerintah seperti ini untuk mendukung EV. Yeah. Dan juga kan kita juga punya cadangan nikel terbesar di dunia ya, yang berarti bisa menjadi
epicentrum dari produksi baterai atau produksi komponen untuk baterai di Asia Tenggara. Harusnya sih begitu ya. Ya, ya, ya. Oh ya, saya dengar tadi juga sebelumnya kita sempat ngobrol panjang. Katanya pernah jadi wartawan juga loh nih teman-teman. Hah? Jadi banyak nih Mas Aji ini ternyata banyak nih. Foto jago gitu ya, jadi wartawan bisa gitu ya, di otomotif bisa, di industri. Kalau waktu jadi wartawan ceritanya gimana Mas? Tambahan aja lah ini. Sempat jadi koresponden dari Gramedia Group. Jadi waktu itu ada majalah otomotif Auto Expert namanya, di mana saya juga jadi kontributor tetap ya. Dan ada beberapa cover juga ya. Oh, jadi kalau dia jadi masih nyimpen majalahnya mungkin baru lihat nih. Yang nulis siapa gitu sebenarnya. Memang saya dulu hobinya sejarah otomotif. Jadi banyak artikel-artikel saya itu tentang sejarah-sejarah otomotif, khususnya museum-museum di pabrikan-pabrikan Eropa, di mana yang namanya tradisi itu sangat penting untuk merek-merek Eropa. Jadi masing-masing pabrikan itu biasanya punya koleksi sejarah model-modelnya mereka. Masing-masing itu punya museum. Audi juga punya museum, VW punya museum sendiri, VW Group sendiri di Autostadt itu punya semacam kayak Dufan ya, kayak dunia fantasi otomotif, di mana masing-masing merek di bawah naungan VW Group itu ada pavilion sendiri-sendiri. Jadi benar-benar seperti kayak masuk theme park gitu ya. Theme park tapi otomotif ya. Otomotif. Dan juga hampir semua pabrikan Eropa yang mempunyai sejarah cukup panjang itu pasti punya museum atau koleksi. Di Jerman sendiri waktu itu saya sempat liput di majalah ini. Dari Audi sendiri khususnya dan BMW, Mercedes, Porsche, VW Group itu juga punya museum masing-masing di masing-masing pabriknya. Terus juga di Italia saya sempat ke pabrik dan museumnya Fiat, Alfa Romeo. Fiat itu menarik juga karena mungkin yang tahu sejarahnya Fiat, dulu di gedungnya itu dia ada test track di atap gedungnya Fiat. Oh ya pernah lihat tuh. Sampai sekarang pun, sekarang pun masih bisa. Kalau kita sekarang gedungnya jadi shopping mall ya. Oh ya? Iya, shopping mall dan hotel. Tapi saya sempat lewat hotelnya itu, karena saya memang bermalam di situ, dapat akses untuk ke atapnya, ke rooftopnya. Di situ bisa lihat seperti apa sih test track di atas gedung itu. Oke. Keren. Nah kalau masih ada kepengen sesuatu nggak atau punya rencana lain, cita-cita lah atau mimpi yang belum kejadian? Rencana mungkin nggak ada ya, tapi saya sebetulnya mengharapkan bahwa EV ini akan diadopsi lebih cepat di Indonesia ya. Karena memang di sini semua infrastrukturnya kayaknya memadai ya buat ini, baik dari sumber dayanya maupun dari orang-orangnya juga gitu kan. Market juga cukup besar. Kita kan salah satu market terbesar di Asia Tenggara. Sebetulnya karena saya sendiri jarang mantau situasi di Indonesia. Cuma mungkin kadang-kadang aja kalau lagi mudik gitu. Ini mudik pertama setelah 2 tahun ya? Setelah pandemi ya? Lebih dari 2 tahun. Oh, lebih dari 2 tahun, oke. Jadi kalau misalnya zaman dulu itu cukup sering ke Indonesia, misalnya waktu Gias atau apa gitu. Dan juga mungkin bukan hanya mudik tapi juga dinas. Sekarang 2,5 tahun terakhir ini sulit karena restriktif perjalanan dari Beijing sendiri. Mudah-mudahan tahun depan sudah mulai sedikit normal, jadi mungkin bisa lebih sering lagi ke Indonesia. Sering lagi, ya. Sebetulnya tapi sering ya, setahun bisa 2 kali 3 kali katanya. Setahun bisa 2 kali 3 kali. Event juga sering ikut ya katanya. Biasanya saya ikut Gias, dan mungkin untuk Gias tahun ini bisa juga kesempatannya ikutan Gias juga. Oke. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, datang ya ke Gias ya. Siapa tahu ketemu ya. Datang ke booth Audi. Datang ke booth Audi jangan lupa. Tapi bawa mobil listrik nggak? Nggak tahu ya. Ya. Oke.
Ya mungkin gitu aja ya Mas ya. Terima kasih atas Terima kesempatannya. kasih Mas Aci jauh-jauh datang dari Beijing nih teman-teman. Mampir ke workshopnya Spora EV sore ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol banyak ya Mas Aci ya. Kita juga belajar banyak sekali insight-insightnya. Terutama kan dari industri besar itu penting ya. Menurut saya sih itu penting ya. Itu tadi kita diskusi soal quality segala macam. Itu seru lah. Terima kasih banyak lah. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Aci atas kesempatannya. Ya, Terima kasih. sampai ketemu lagi teman-teman ya di episode berikutnya dengan tamu dan teman-teman dan narasumber yang pastinya juga tidak kalah menarik.